pagi dan selamat siang serta salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Murni Cahyatun Irianti dari Prodi Akuntansi semester 2 di mahasiswa Institut Jambatan Bulan Timika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai perusahaan dagang. Di sini terdapat dua bab, yaitu pada bab pertama ada pendahuluan akuntansi perusahaan dagang. Nah, pokok pembahasannya itu yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup akuntansi perusahaan dagang. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis perusahaan dagang dalam kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga karakteristik perusahaan dagang, dan yang terakhir itu peran akuntansi dalam perusahaan dagang. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pada pembahasan pada yang bab 1, yaitu pendahuluan akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama itu ada pengertian dari perusahaan dagang. Jadi, apa sih itu perusahaan dagang, teman-teman? Perusahaan dagang itu adalah jenis perusahaan yang kegiatan usaha utamanya adalah membeli barang jadi dari pemasok, yaitu supplier atau produsen, lalu menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk fisik atau fungsi fisik barang tersebut sedikit pun. Jadi, sederhananya, perusahaan dagang itu yang bertindak sebagai perantara atau jembatan distribusi yang menyalurkan produk dari pabrik ke tangan masyarakat. Kemudian berikutnya yaitu jenis-jenis perusahaan dagang. Yang pertama itu ada perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya menyediakan jasa atau layanan kepada pelanggan. Nah, jasa yang diberikan itu bersifat tidak berwujud dan tidak dapat disimpan sebagai persediaan. Contohnya itu seperti perusahaan jasa rumah sakit, bengkel, laundry, dan lain sebagainya. Pokoknya itu yang layanan pekerjaan yang membutuhkan tenaga gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini apa sih? Perusahaan dagang ini kan tadi ya, perusahaan yang kegiatan utamanya itu membeli barang dari pemasok dan menjual kembali barang tersebut kepada konsumen yang tanpa mengubah bentuk sedikit pun. Contohnya seperti perusahaan dagang meliputi toko grosir, toko eceran, minimarket, dan supermarket. Nah, ciri utama perusahaan dagang ini adalah adanya aktivitas. Kemudian yang ketiga itu ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi melalui suatu proses produksi. Nah, aktivitas perusahaan manufaktur itu mencakup pembelian bahan baku, proses produksi, kemudian penyimpanan barang dalam proses, hingga penjualan barang jadi. Nah, contohnya itu kayak toko mebel. Jadi kan dia tuh membeli kayunya terus kemudian mengubah lagi gitulah, jadi kursi kah, lemari kah, dan lain sebagainya. Next slide, itu ada karakteristik perusahaan dagang. Meskipun perusahaan itu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi perusahaan dagang ini memiliki karakteristik atau ciri khasnya tersendiri. Yaitu ciri yang pertama itu ada tidak melakukan proses produksi, artinya perusahaan dagang tidak mengolah atau mengubah bentuk dari barang yang dibelinya. Contohnya itu membeli baju dari pabrik, lalu memajang dan menjualnya kembali di toko tanpa merubahnya ya. Kemudian yang kedua, ciri sini itu sumber pendapatan utama dari penjualan. Artinya, keuntungan atau pendapatan operasional utamanya itu diperoleh secara langsung dari transaksi penjualan barang dagangan, bukan dari pemberian jasa atau layanan. Kemudian ciri yang ketiga, aktivitas utamanya adalah jual beli. Jadi artinya itu kegiatan bisnis membeli barang jadi dari supplier dan menjualnya kembali kepada konsumen atau ke pedagang lain. Kemudian ciri yang keempat, penentuan laba rugi. Artinya karakteristik ini itu menuntut ketepatan dalam pencatatan transaksi pembelian, penjualan, dan persediaan. Jadi kesalahan dalam mencatat persediaan awal juga atau kesalahan dalam mencatat persediaan awal, pembelian, atau persediaan akhir akan berakibat langsung pada perhitungan harga pokok, penjualan, dan lainnya. Kemudian selanjutnya itu peran akuntansi dalam perusahaan dagang. Jadi peran yang pertama itu sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen. Bagi pihak internal, khususnya manajemen, akuntansi itu berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian usaha. Jadi informasi akuntansi itu menyediakan data historis mengenai penjualan, biaya pembelian, biaya operasional, serta tingkat persediaan barang dagangan. Kemudian yang
Peran yang kedua itu sebagai sarana pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Nah, perusahaan dagang itu tidak berdiri sendiri. Mereka itu berinteraksi dengan berbagai pihak luar yang membutuhkan kepastian finansial. Kemudian yang ketiga itu perannya sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Kemudian yang keempat, menjaga kelangsungan usaha. Kemudian lanjut pada bab 2, di mana judulnya adalah siklus operasi dan aktivitas perusahaan dagang. Pokok pembahasannya yang pertama itu ada pengertian dari siklus operasi perusahaan dagang, dan yang kedua alur tahapan siklus operasi perusahaan dagang. Selanjutnya ada aktivitas utama perusahaan dagang, kemudian hubungan siklus operasi dengan pencatatan akuntansi, dan yang terakhir ada dampak aktivitas usaha terhadap laporan keuangan. Jadi, siklus operasi perusahaan dagang ini merupakan rangkaian proses atau jangka waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dagang, mulai dari mengeluarkan uang tunai untuk membeli barang dagangan, menyimpannya di gudang, menjualnya ke konsumen, hingga akhirnya menerima kembali uang tunai dari hasil penjualan tersebut. Nah, secara sederhananya itu siklus operasi itu menggambarkan bagaimana uang tunai berubah menjadi barang dan kembali lagi menjadi uang tunai. Nah, semakin cepat siklus ini berputar, maka semakin efisien kinerja perusahaan tersebut, karena modal kerja tidak tertahan terlalu lama di dalam gudang atau dalam bentuk piutang. Kemudian masuk pada slide berikutnya, yaitu alur tahapan siklus operasi perusahaan dagang. Bisa dilihat dari singkatannya, ada kas, selanjutnya persediaan, lalu penjualan, kemudian piutang, dan kembali lagi kepada kas. Penjelasannya itu yang pertama itu ada pembelian barang dagang, berarti siklus dimulai ketika perusahaan menggunakan kas atau uang tunai yang dimilikinya, atau bisa juga menggunakan fasilitas kredit untuk membeli barang jadi dari pemasok atau supplier. Kemudian penjelasan yang kedua, penyimpanan persediaan. Artinya, setelah barang dibeli, barang tersebut tidak selalu langsung terjual saat itu juga. Jadi, barang akan disimpan terlebih dahulu di gudang atau dipajang di toko sebagai persediaan barang dagang. Kemudian pada poin yang ketiga itu penjualan barang. Nah, barang dagangan kemudian dijual kepada pelanggan. Nah, di dalam penjualan, bisnis itu biasanya tidak dilakukan secara tunai saja, melainkan kredit juga. Artinya, ketika barang terjual secara kredit, barang di gudang itu berkurang. Namun perusahaan itu belum menerima uang tunainya. Berarti dalam transaksi ini itu menciptakan piutang dagang. Kemudian yang keempat, penagihan dan penerimaan kas. Tahapan terakhir ini adalah melakukan penagihan kepada pelanggan yang membeli secara kredit. Ketika pelanggan melunasi utangnya, piutang dagang tersebut berubah kembali menjadi kas atau uang tunai. Dengan diterimanya uang kas ini, satu siklus operasi telah selesai dan uang tersebut siap digunakan kembali untuk membeli barang dagangan baru. Kemudian masuk pada mengapa siklus operasi itu sangat penting. Pentingnya siklus operasi perusahaan dagang ini penting. Nah, di alasan yang pertama itu ada indikator likuiditas dan kesehatan modal kerja, yaitu perusahaan yang memiliki siklus operasi pendek, misalnya 30 hari. Nah, berarti sangat cepat memutarkan modalnya menjadi keuntungan tunai. Nah, maka sebaliknya, jika siklus operasi terlalu panjang, misalnya 120 hari, modal perusahaan itu banyak yang macet di dalam gudang atau di tangan konsumen yang belum membayar. Nah, alasan yang kedua itu efisien penjualan versus penagihan. Dalam siklus ini membantu manajemen mengevaluasi dua hal sekaligus, yaitu yang pertama, apakah tim penjualan terlalu lambat menjual barang, ataukah tim penagihan yang terlalu lambat menagih utang ke konsumen. Kemudian di alasan yang ketiga itu menjadi penentu kebijakan utang ke pemasok. Dengan mengetahui berapa lama siklus operasinya, perusahaan itu bisa menegosiasikan syarat pembayaran kepada pihak pemasok.
Kemudian selanjutnya aktivitas utama perusahaan dagang. Nah, dalam aktivitas utama perusahaan dagang ini ada 4 aktivitas yang merupakan pilar utama dari perusahaan dagang. Keempat aktivitas ini itu saling terkait dan membentuk aliran barang serta dana yang terus berputar dalam siklus bisnis. Aktivitas yang pertama itu aktivitas pembelian. Nah, aktivitas ini adalah langkah awal di mana perusahaan tuh menyediakan barang yang akan dijual. Nah, perusahaan dagang ini harus jeli melihat tren pasar agar barang yang dibeli dari perusahaan itu memang diminati oleh konsumen. Nah, yang kedua itu aktivitas penjualan. Nah, setelah barang tersedia di gudang atau di etalase, aktivitas berikutnya adalah menjual barang tersebut kepada konsumen, baik secara eceran maupun grosir. Kemudian pada aktivitas yang ketiga ada aktivitas penerimaan kas. Aktivitas ini itu terjadi ketika perusahaan menerima aliran uang tunai masuk ke dalam sistem keuangan mereka. Nah, penerimaan kas yang lancar itu sangat penting untuk menjaga kesehatan modal kerja. Aktivitas yang terakhir ini yaitu aktivitas pengeluaran kas. Nah, aktivitas ini itu kebalikannya dari penerimaan. Aktivitas ini adalah arus uang tunai yang keluar dari perusahaan untuk menandai operasional dan memenuhi kewajiban finansialnya. Materi selanjutnya ada hubungan siklus operasi dengan catatan akuntansi. Nah, siklus operasi perusahaan dagang adalah rangkaian proses atau jangka waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dagang, mulai dari mengeluarkan uang tunai untuk membeli barang dagangan, terus menyimpannya di gudang, kemudian menjualnya ke konsumen, hingga akhirnya menerima kembali uang tunai dari hasil penjualan tersebut. Secara sederhananya itu siklus operasi perusahaan dagang itu menggambarkan bagaimana uang tunai berubah menjadi barang dan kembali lagi menjadi uang tunai. Semakin cepat siklus ini berputar, maka semakin efisien kinerja perusahaan tersebut karena modal kerja tidak tertahan terlalu lama di dalam gudang atau dalam bentuk piutang. Jadi, tanpa adanya siklus operasi, akuntansi itu tidak memiliki data untuk dicatat. Sebaliknya pula, tanpa akuntansi, siklus operasi akan berjalan tanpa arah karena tidak bisa melacak apakah perputaran barang dan kas mereka itu menghasilkan untung atau rugi. Selanjutnya di sini ada pemetaan hubungan aktivitas fisik versus dengan catatan akuntansi. Yang pertama itu ada pembelian barang dagang. Tentunya kayak perusahaan itu memesan dan menerima barang dari pemasok. Nah, dampak pada akun keuangannya itu aset atau persediaan itu akan bertambah. Nah, kasnya itu berkurang jika menggunakan uang tunai atau utang dagang bertambah jika itu kredit. Nah, di pencatatannya itu dia masuk di jurnal pembelian kalau itu kredit. Nah, kalau tunai itu dia berarti masuknya di jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang kedua di sini ada penyimpanan barang di gudang. Kayak barang itu mengendap menanti pembeli. Jadi, dampak di akun keuangannya itu nilai aset akan tertahan di akun persediaan barang dagang jika ada barang rusak atau terjadi return pembelian. Jadi dampaknya jurnal khususnya itu metode perpetual. Ada metode perpetual karena stok diupdate real time. Terus metode periodik itu dihitung di akhir bulan melalui stock of name. Kemudian yang ketiga itu ada penjualan barang ke konsumen. Barang itu keluar dari barang keluar dari gudang dan diserahkan ke pembeli. Jadi dampak di akun keuangannya itu pendapatan penjualan itu bertambah, kas bertambah jika itu tunai, atau asetnya itu piutang dagang bertambah jika kredit. Terus di jurnal khususnya itu masuk di jurnal penjualan jika itu kredit. Nah, juga masuk di jurnal penerimaan kas jika itu tunai. Jadi kayak pembelian barang dagang ya.
Terus yang keempat itu penagihan atau pelunasan konsumen membayar tagihan mereka. Jadi dampak di akun keuangannya itu kas akan bertambah. Nah, piutang dagang itu berkurang atau menjadi lunas. Nah, kemudian di jurnal khususnya itu masuk di jurnal penerimaan kas. Kemudian masuk pada slide yang terakhir, yaitu dampak aktivitas usaha terhadap laporan keuangan. Nah, di setiap aktivitas usaha yang dijalankan oleh perusahaan dagang, mulai dari memesan barang ke pemasok, melayani pembeli di toko, hingga membayar tagihan listrik, itu memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan. Nah, di dalam akuntansi, hubungan ini itu diikat oleh persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, jika terjadi aktivitas usaha, minimal ada 2 akun di dalam laporan keuangan yang akan berubah agar posisi keuangan tetap seimbang atau balance. Nah, dampak yang pertama itu dampak aktivitas pembelian barang dagang. Aktivitas ini itu mempengaruhi neraca atau laporan posisi keuangan, tergantung pada cara pembayarannya. Jika pembayarannya itu secara tunai, aktivitas ini tuh hanya mengubah komposisi aset di neraca. Akun persediaan barang dagang aset tuh bertambah, sementara akun kas aset itu berkurang dalam jumlah yang sama. Total aset tidak berubah. Nah, jika pada pembelian secara kredit, aktivitas ini itu menambah skala perusahaan. Akun persediaan barang dagang asetnya bertambah, dan di sisi lain akun utang dagang atau liabilitasnya juga bertambah. Total aset dan total liabilitas sama-sama meningkat. Kemudian pada dampak yang kedua itu dampak aktivitas penjualan barang dagang. Ini itu adalah aktivitas yang paling kompleks karena mempengaruhi 2 laporan keuangan sekaligus, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Saat terjadi penjualan, akuntansi itu mencatat 2 lapis kejadian, kayak mencatat pendapatan itu akun kas atau piutang dagang atau aset itu di neraca bertambah, dan akun pendapatan penjualan atau laporan laba rugi itu juga bertambah. Pendapatan ini nantinya akan meningkatkan ekuitas atau modal. Kemudian mencatat beban atau HPP. Di saat yang sama barang keluar dari gudang, maka akun harga pokok penjualannya itu bertambah, dan akun persediaan barang dagang aset aset tuh di neraca. Kemudian dampak yang ketiga itu dampak aktivitas penerimaan kas. Ketika pelanggan yang dahulu itu membeli secara kredit kini melunas utangnya, aktivitas ini berdampak pada neraca dan laporan arus kas. Di neraca itu terjadi pertukaran sesama aset. Jadi akun kas itu bertambah, sedangkan akun piutang dagang itu berkurang tapi lunas. Nah, aktivitas ini tuh meningkatkan likuiditas perusahaan atau uang tunai siap pakai bertambah. Meskipun total asetnya tetap sama, di laporan arus kas itu mencatat adanya aliran kas masuk pada bagian aktivitas operasi. Nah, kemudian dampak yang keempat, dampak aktivitas pengeluaran kas atau pembayaran utang dan beban. Aktivitas itu mengeluarkan uang untuk membayar kewajiban, berakibat pada penurunan nilai perusahaan secara nominal. Membayar utang dagang itu mengurangi akun kas atau aset dan mengurangi akun utang dagang liabilitas di neraca. Nah, pembayaran beban operasional seperti gaji, sewa, listrik itu akan mengurangi akun kas atau aset di neraca dan menambah akun laporan laba rugi yang otomatis akan menggerus laba bersih dan mengurangi ekuitas. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi perusahaan dagang yang meliputi bab 1 itu pendahuluan akuntansi perusahaan dagang, dan di bab 2 itu siklus operasi dan aktivitas perusahaan dagang. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan dagang itu memiliki karakteristik khusus dalam kegiatan operasionalnya, yaitu membeli barang untuk dijual kembali kepada konsumen. Oleh karena itu, pemahaman mengenai siklus operasi dan pencatatan akuntansi itu sangat penting untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang efektif dan menghasilkan informasi keuangan yang akurat. Jadi, saya berharap materi yang telah dipaparkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai akuntansi perusahaan dagang serta penerapannya dalam dunia bisnis. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun penjelasan yang saya sampaikan dan saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.